Oke, kali ini kita akan belajar matematika peminatan untuk anak kelas 11 ya, yaitu materi rumus jumlah ya. Materinya itu rumus jumlah, sinus dan kosinus ya. Jadi ini materi kita ya yang akan kita bahas. Kemudian untuk yang bagian B ada rumus trigonometri sudut ganda dan setengah sudut. Jadi di sini ada 3 rumus ya. Yang pertama itu rumus sudut ganda dan setengah sudut untuk sinus, yang kedua untuk kosinus, dan ketiga untuk tangen. Jadi ketiga rumus ini itu rumus yang sering digunakan ya untuk menyelesaikan soal-soal trigonometri. Kita langsung ke bagian pertama, yaitu rumus sudut ganda dan setengah sudut untuk sinus. Di sini ada, kita lihat dua ya. Yang pertama di sini rumus sudut ganda untuk dan setengah sudut untuk sin ya. Yang di sebelah kanan untuk yang bagian kosinus. Jadi di sini masing-masing ada 3 rumus ya. Yang di bagian sin itu ada sin 2 alfa, sin 1/2 alfa, dan sin 3 alfa. Yang di sebelah kanan juga yang bagian kedua untuk kosinus ini ada 3 juga, ada cos 2 alfa, cos 1/2 alfa, dan cos 3 alfa. Nah, ini dua-duanya ya, untuk yang bagian sin dan cos ini merupakan rumus ya. Jadi kalian bisa gunakan langsung. Kalau misalnya ada sin 2 alfa, bisa kalian langsung ganti 2 sin alfa cos alfa, atau untuk yang cos 2 alfa bisa gunakan antara 3 ini ya. Bisa cos kuadrat alfa sin kuadrat alfa, bisa 2 cos kuadrat alfa kurang 1, bisa juga 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, di sini saya akan membuktikan kenapa rumus sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa ya. Yang pertama ini, kenapa sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Ini contoh yang pertama ya. Ini pembuktiannya aja. Jadi kalian juga bisa catat ya. Sekalian tahu sin 2, anggap ini alfa ya. Sin 2 alfa itu sama dengan, ini bisa kita ubah jadi sin 2A itu bisa jadi A ditambah A ya. Kita gunakan rumus sebelumnya yang rumus bagian pertama tadi. Jumlah 2 sudut ya. Sin 2A itu sama dengan sin A tambah A. Ini sama dengan tadi itu sin A cos A ditambah cos A sin A. Ini sama dengan sin A cos A itu sama dengan sin A dikali cos A, tetap ya, sin A cos A ditambah. Ini juga bisa cos A dikali sin A, ini bisa juga sama dengan sin A cos A. Jadi cos alfa dikali sin alfa itu sama dengan sin alfa dikali cos alfa. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal jumlahkan. Karena dia sama, tinggal dijumlahkan ya. Ini sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Jadi ini hasilnya. Jadi sama dengan yang rumus ini ya. Sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Nah, untuk yang cos 2 alfa itu kita gunakan ini identitas trigonometri. Ingat ya, yang di bagian trigonometri itu ada identitas. Identitas trigonometri itu, ingat rumusnya. Identitas ya trigonometri itu rumusnya sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1 ya. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Kita masuk dulu ke sini ya. Cos 2A. Cos 2A itu bisa gunakan cos A ditambah A. Ini sama dengan, kalau tadi cos itu jumlah dan selisihnya itu rumusnya berarti ini cos A dikurang ya, karena tambah di sini kurang sin A dikali sin A ya. Karena di sini A, di sini juga A. Di sini sin A kali sin A. Cos A dikali cos A itu hasilnya cos kuadrat A. Kemudian sin A dikali sin A, sin kuadrat A. Nah, sama dengan yang pertama.
Gimana dengan yang bagian kedua ini? Bagian yang kedua itu diambil dari sini. Jadi diambil dari identitas trigonometri. Kita lihat identitas trigonometri itu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Atau sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Berarti di sini kalau misalnya kita ubah cosnya, berarti cos kuadrat A itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A ya. Dari mana? Jadi sin ini pindah ke sebelah kanan itu jadi ke ruas kanan jadi negatif. Nah, kita ambil ini yang pertama. Cos kuadrat A itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat A. Kita ganti di sini. Cos kuadrat A-nya kita ganti dengan sin. Berarti di sini jadi 1 dikurang sin kuadrat A. Jadi yang cos ini ya, cos ini kita ganti dengan 1 kurang sin kuadrat A dikurang sin kuadrat A itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A dikurang sin kuadrat A, ini tuh sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A ya. Jadi jawabannya ini yang di bawah, paling bawah ini. Nah, untuk yang di tengah gimana? Itu kalau misalnya kita ganti yang sin di sini ya. Kita batasi dulu. Yang sin kuadrat A itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat 1 dikurang cos kuadrat A ya, seperti ini. 1 dikurang cos kuadrat A. Kita coba ganti. Kita abaikan yang ini, ya. Kalian bisa lihat yang di sini tadi, yang bagian ketiga ini. Untuk sinnya yang kita ganti, sin ini kita ganti dengan ini. Berarti ini jadi cos kuadrat A dikurang dalam kurung. Sin kuadrat A ini itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Ya, ini sama dengan cos kuadrat A negatif 1 dikali 1 negatif 1. Negatif 1 dikali negatif cos kuadrat A itu positif cos kuadrat A. Ini sama dengan cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A yang ini ya. Yang ini itu sama dengan 2 cos kuadrat A. Ini dikurang 1. Nah, seperti ini. Ini yang bagian yang di tengah tadi. Nah, pembuktian yang kedua untuk yang sin 1/2A ya. Sin 1/2A itu sama dengan plus minus akar dari 1 cos A per 2. Itu diambil dari yang ini. Berarti yang sin ini ya, kita ambil dari sini. Ini ya. Berarti ini kan sama cos 2A itu sama dengan cos 2A itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A ya. Berarti kalau misalnya 2 sin kuadrat A nya pindah ruas ke sebelah kiri, ini jadi 2 sin kuadrat A jadi positif ya, sama dengan 1 dikurang cos 2A nya yang pindah ke sebelah kanan, ini cos 2A sama dengan ini, berarti jadi sin kuadrat A itu sama dengan 1 dikurang cos 2A per 2 ya. Berarti sin A sama dengan plus minus akar dari 1 kurang cos 2A per 2. Ini tuh sin A ya, ini tuh sin alfa. Sama dengan plus minus akar dari 1 kurang cos 2A per 2. Nah, tapi di sini setengah sudut. Nah, untuk kalau misalnya ini jadi, berarti di sini, di sebelah sini ya. Kita batasi gini. Sin 1/2A itu sama dengan plus minus akar dari, kita lihat di sini. Kalau misalnya A-nya di sini dibagi 2 ya, A di sini dibagi 2, 2 yang sudut juga di sebelah kanan juga dibagi 2, ini juga dibagi 2. Alfa dibagi 2 itu kan 1/2 alfa ya. Berarti yang 2 alfa dibagi 2 itu jadi
alfa ini jadi 1 dikurang cos alfa per 2. Nah seperti ini. Ini tuh cuma pembuktian rumus ya. Begitu juga dengan yang cos 1 per 2 alfa ini, kalian bisa gunakan cara yang sama ya. Seperti untuk pembuktian setengah sudut yang bagian sin, gunakan yang ini. Yang 2 cos kuadrat alfa dikurang 1 ya. Untuk yang ketiga yang sin 3 alfa ini bisa kita gunakan contoh di sini. Sin 3A itu sama dengan sin A ditambah 2A ya. A ditambah 2A. Ini tuh sama dengan ya. Sama dengan sin A cos 2A ditambah cos A dikali sin 2A seperti ini. Sama dengan sin A cos 2A itu bisa kita ubah jadi, karena di sini jadi sin semua, kita jadikan sin cos 2A itu yang jadi sin di sini. 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Ini 1 kurang 2 sin kuadrat A. Ditambah cos A dikali sin 2A. Sin 2A itu sama dengan ini sin 2A ya. Gunakan ini. Sin 2A itu 2 sin A cos A. Sama dengan sin A dikali 1. Ini sin A kali 1 itu sin A. Kemudian sin A dikali 2 sin kuadrat A itu 2 sin pangkat 3A. Ditambah ini tuh jadi cos A dikali 2 sin A cos A itu jadi 2 sin A cos kuadrat A seperti ini. Ini sama dengan ini tetap sin A kurang 2 sin pangkat 3A ditambah 2 sin A dikali cos kuadrat A kita ubah jadi sin ya, kita ubah jadi sin karena di sini kan jadi sin semua. Gunakan lagi identitas tadi kan sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Berarti kalau misalnya ubah cosnya, ini cos kuadrat A itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A ya. Ini berarti jadi 1 dikurang sin kuadrat A. Sama dengan ini sin A dikurang 2 sin pangkat 3A ditambah 2 sin A dikali 1 itu 2 sin A. 2 sin A. Kemudian 2 sin A dikali negatif 2 sin pangkat 2A itu negatif 2 sin pangkat 3A. Nah hasil penjumlahan dari semua ini nanti dapat hasilnya ini. Ini contoh sin 3 sin A ditambah 2 sin A itu jadi 3 ya. Ini tambah ini tuh jadi 3. Kemudian negatif 2 sin pangkat 3A ditambah negatif 2 sin pangkat 3A itu jadi negatif 4 sin 3. Jadi sama pembuktiannya seperti ini, bisa dicatat ya. Kemudian di bagian yang ketiga juga sama seperti itu ya. Kalian bisa buktikan sendiri. Ini semua adalah rumus-rumus yang sering digunakan. Nah, kemudian bagian ketiga untuk yang bagian B tadi, untuk sudut ganda dan setengah sudut, rumusnya juga ada 3 seperti ini. Kalian bisa lihat ya, rumusnya ada 3. Saya akan buktikan sedikit aja ya. Untuk tan 2 alfa itu sama dengan ini, itu bisa diubah jadi tan alfa ditambah alfa ya. Alfa ditambah alfa. Kalau misalnya rumus tan tadi bisa kalian lihat di bagian awal tadi ya. Tan itu untuk penjumlahan ini jadi tan alfa ditambah tan alfa per 1 dikurang tan A dikali tan A, sama dengan tan alfa ditambah tan alfa itu 2 tan alfa per
1 dikurang tan A dikali tan A itu tan kuadrat A. Nah ini sama dengan yang di atas ya. Nah seperti ini. Bisa dicatat kita untuk yang bagian kedua ini tan 1/2A itu bisa gunakan ini ya. Tan 1/2 itu kan sama dengan tan itu sama dengan sin per cos ya. Berarti ini sin 1/2A dibagi cos 1/2A seperti ini. Tinggal diganti tadi sin 1/2A itu kan sama dengan akar dari 1 kurang cos A/2. Cos 2A itu sama dengan akar dari 1 tambah cos A/2 dibagikan hasilnya nanti dapat seperti ini. Jadi hasilnya nanti dapat plus minus akar dari 1 kurang cos A/1 ditambah cos A. Ini tuh rumus ya. Jadi kalian bisa gunakan ini untuk soal-soal seperti ini nanti. Selanjutnya bagian C yaitu rumus perkalian sinus dan kosinus. Di sini kita lihat ada 4 rumus ya. Yang pertama itu sin alfa dikali cos beta, ini rumusnya ya. Kemudian yang kedua cos alfa dikali sin beta dibalik ya. Tadi sin dikali cos, ini cos dikali sin. Kemudian sin dikali sin, yang terakhir cos dikali cos. Untuk bagian pertama, contoh dari sin alfa dikali cos beta. Di sini misalnya yang ditanyakan ini sin 135 ya dikali cos 15. Nah ini juga belum diketahui dua-duanya ya. Kalau misalnya 135 itu masih bisa dicari karena termasuk bisa diubah ke sudut istimewa. Nah yang 15 ini nggak bisa, tapi kita bisa juga gunakan rumus yang ini. Sin 135 dikali cos 15 itu sama dengan, kita tulis di bawah sini, ini misalnya yang ditanyakan ya. Ini sama dengan berapa? Berarti kita ubah sin 135 dikali cos 15 itu sama dengan, kita gunakan ini berarti 1/2 dalam kurung ya sin alfa tambah beta. Berarti di sini sin 135 ditambah 15 ya. Kemudian ditambah sin dalam kurung 130 alfa dikurang beta, berarti 135 dikurang 15. Nah, ini dalam derajat ya semua. Sama dengan, tutup kurung dulu. Sama dengan 1/2 tutup kurung gini. Sin 135 ditambah 15 itu sin 150 ditambah 135 dikurang 15, ini kurang tadi. Kurang 15 itu sin 120 ya. Nah, sudah dapat seperti ini. Ini sama dengan 1/2 tutup kurung. Sin 150 itu sama dengan sin 30 ya. Ini sama, sin 150 itu sama dengan sin 30 derajat. Sin 120 itu sama dengan sin 60. Di mana ya kita tulis? Nah, di atas ini sama dengan ya 1/2 dikali sin 30 itu 1/2. Sin 60 sama dengan 1/2 akar 3. Nah, jawabannya ini sama dengan 1/2 kali 1/2 1/4. 1/2 kali 1/2 akar 3 1/4 akar 3. Atau bisa gini, bisa hasilnya itu keluarkan 1/4-nya, ini jadi 1 ditambah akar 3. Nah, ini jawaban akhirnya ya.
Kemudian yang kedua, misal ini ya contoh yang kedua. Cos dikali sin. Misal di sini cos 75 ya. Cos 75 dikali sin 105. Dikali sin 105 sama dengan ini, berarti kita gunakan rumus yang ini ya. 1/2. Begini. Ini sin A ditambah B, A nya 75, B nya 105. Kita langsung jumlahkan aja. Berarti ini 75 tambah 105 itu 180. Kemudian dikurang ya. A dikurang B, 75 dikurang 105 itu sama dengan ini juga sin. 75 dikurang 105 itu negatif 30 derajat ya. Kita tutup gini sama dengan 1/2 sin 180. Ini sin negatif 30 ini kan sama dengan negatif sin 30 ketemu dengan negatif jadi positif sin 30. Nah sama dengan 1/2 dikali sin 180 itu sama dengan sin 0. Sin 0 itu sama dengan 0 ditambah sin 30 itu sama dengan 1/2 sama dengan 1/2 dikali 1/2 hasilnya 1/4 ya. Contoh yang ketiga misalnya sin alfa dikali sin beta. Untuk ini misal kita ambil sin 15 atau sin 7 sin 15 ya. Sin 15 dikali sin 75 ini sama dengan, berarti gunakan yang ini. Ini kita lihat negatif 1/2 buka kurung gini cos ya. Cos A tambah B, 15 tambah 75 itu 90. Kemudian dikurang cos 15 alfa dikurang beta, 15 dikurang 75 itu negatif 60 ya. Tutup kurung gini sama dengan ini tetap negatif 1/2 buka kurung. Ini cos 90 dikurang cos negatif itu sama dengan cos ya, dia tetap ya. Kalau tadi sin jadi negatif, cos tetap jadi positif sama seperti penjelasan di awal tadi ya. Ini sama dengan cos 60 sama dengan negatif 1/2 dikali cos 90 sama dengan 0 ya, dikurang cos 60 itu 1/2 sama dengan ini negatif 1/2 dikali negatif 1/2 sama dengan hasilnya itu 1/4. Nah kemudian untuk contoh yang keempat, untuk cos alfa kali cos beta itu sama ya caranya dengan yang sin alfa kali cos beta, cos alfa kali sin beta, atau sin alfa kali sin beta sama. Kemudian untuk yang bagian D, di sini ada rumus jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus. Ini beda dengan yang bagian A tadi. Kalau yang bagian A itu jumlah dan selisih pada sudutnya. Sedangkan di sini jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus ya. Di sini ada 4 juga. Yang pertama sin ditambah sin, kedua sin alfa dikurang sin beta, yang ketiga cos alfa ditambah cos beta, keempat itu cos alfa dikurang cos beta. Kita contohkan lagi ya. Misalnya yang ditanyakan gini aja. Sin 75 ditambah sin 15. Nah, tentukan nilai dari sin 75 ditambah sin 15. Kita buktikan di bawah sini ya. Berarti sin 75 ditambah sin 15 ini sama dengan sin 75. Berarti gunakan ini ya rumus yang ini. 2 dikali sin
1/2 dikali 75 ditambah 15 itu 90. Tutup kurung. Cos 1/2 kurung 75 dikurang 15 60 tutup kurung sama dengan 2 sin setengah dikali 90 itu 45 cos 1/2 dikali 60 itu 30 sama dengan 2 sin. Ini langsung aja 2 sin 45 itu sama dengan 1/2 akar 2 dikali cos 30 itu 1/2 akar 3. Ini bisa dicoret ya, sama dengan 1/2 akar 2 dikali akar 3 itu akar 6. Nah jawabannya seperti ini, 1/2 akar 6. Contoh yang kedua, misalnya yang ditanyakan cos 165 ditambah cos 15 ya. Ini sama dengan, berarti cos tambah cos itu yang ini, yang ketiga ya. Yang ketiga ini. Ini sama dengan 2 cos 1/2 dalam kurung 165 ditambah 15 itu 180. Kemudian cos lagi, cos 1/2 165 ini alfa kurang beta, 165 dikurang 15 itu 150 ya, sama dengan 2 cos 1/2 dikali 180 itu 90 cos 1/2 dikali 150 75 sama dengan 2 dikali cos 90 itu sama dengan 0 ya, 2 dikali 0 dikali cos 75. Ini sama dengan 2 dikali 0 0 dikali cos 75 tetap 0, jadi hasilnya sama dengan 0. Silakan dicatat. Kemudian untuk yang sin alfa dikurang sin beta dan cos alfa dikurang cos beta itu sama aja ya cara pengerjaannya.